Judulnya Sistem Manajemen Bandara Internasional Teridasi ataupun AMS. Ini ada analisis dan perancangan sistem ya. Yang nama saya Suges Haprino, NBM 142400020. Selanjutnya ada latar belakang bandara internasional modern itu menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks. Bandara itu melayani lebih dari 60 juta penumpang per tahun. Operasional melibatkan banyak pihak, maskapai, ground dan handling, imigrasi, bea cukai, dan terminal. Sistem saat ini masih terpisah slot dan tidak terintegrasi ataupun keterlambatan. Nah, ini ada informasi dan data yang tidak sinkron antar unit. Sulit memperoleh dashboard real time dan untuk pengambilan keputusan cepat. Kondisi ini menyebabkan inovasi, koordinasi, dan meningkatkan risiko kesalahan operasional yang berdampak pada kepuasan penumpang. Selanjutnya ada permasalahan sistem saat ini ya. Yang satu itu ada gate berubah ataupun penumpang itu terlambat. Yang kedua ada jadwal itu berubah, informasi tidak sinkron. Yang ketiga ada bagasi hilang, komplain, dan meningkat. Yang keempat itu ada check-in lama ataupun antrean panjang. Yang kelima ada dashboard lambat, sulit, dan monitoring. Yang keenam ada dampak bisnis, kepuasan, dan penumpang menurun. Selanjutnya ada tunjungan ya, tujuan pengembangan AMS. Yang satu itu ada menyatukan seluruh sistem. Yang kedua ada monitoring real time seluruh aktivitas. Yang ketiga itu ada tracking bagasi otomatis dengan RFID. Yang keempat ada notifikasi otomatis ya ke stakeholder. Yang kelima ada stabilitas tinggi untuk pertumbuhan. Yang keenam ada operasional 24 jam tanpa gangguan. Selanjutnya ada stakeholdernya. Ini ada interaksi stakeholder yang terlibat dalam sistem AMS. Operasional bandara, maskapai, ground handling, dan imigrasi. Bea cukai itu terminal, penumpang, transportasi. Stakeholder adalah pengguna langsung dan pihak yang terdampak oleh sistem. Setiap pihak memiliki peran dan akses yang berbeda. Dalam ekosistem operasional, bandara integrasi antara stakeholder memastikan koordinasi yang efisien dan informasi yang sinkron secara real time. Ini ada aktor sistemnya ya. Yang satu itu ada admin, yang pastinya. Yang kedua ada petugas check-in. Yang ketiga itu ada petugas gate. Yang keempat ada ground handling. Yang kelima ada maskapai. Yang keenam ada petugas bagasi. Selanjutnya ada aktor sistemnya ya. Yang ketujuh ada penumpang. Yang kedelapan ada imigrasinya juga. Dan kesembilan jangan bea cukainya itu juga. Yang ke-10 ada dashboard manajemen. Nah, proses bisnis utama alur perjalanan penumpang yang didukung oleh sistem terminasi AMS, reservasi, check-in, bagasi, dan boarding. Keberangkatan, transit, kedatangan, klaim bagasi. Setiap tahap proses bisnis terhubung secara real time. Melalui platform AMS, sistem memastikan sinkronisasi data untuk seluruh stakeholder dari maskapai ground, handling, imigrasi, hingga penumpang. Sehingga koordinasi operasional berjalan efisien, akurat, dan tanpa hambatan di setiap hambatan. Oke, kita lanjutkan. Operasional berjalan efisien, akurat, dan tanpa hambatan di setiap titik perjalanan. Nah, ada aturan bisnisnya ya. Yang satu ada gate hanya dipakai satu penerbangan dalam waktu tertentu. Yang kedua ada satu boarding pass hanya untuk satu penerbangan. Yang ketiga itu ada RFID wajib pada setiap bagian. Yang keempat ada notifikasi otomatis saat perubahan gate. Yang kelima itu ada check-in harus sebelum boarding ataupun ditutup. Selanjutnya ada yang keenam konsistensi data integrasi ataupun operasional. Nah, ini ada analisis scope ya. Ini ada penerbangan gate dan bagasi ataupun check-in. Selanjutnya ada hotel dan marketplace. Ini ada AI dan IR.
Selanjutnya ada resiko skopnya juga ya, Grab. Yang satu itu ada hotel ataupun marketplace, fitur tambahan di luar inti sistem bandara. Yang kedua itu ada drone ataupun robot, teknologi kompleks, biaya tinggi dan belum matang. Yang ketiga ada AR dan AI, membutuhkan riset panjang dan infrastruktur dan khusus. Selanjutnya ada yang keempat, royalti ataupun parkir ya. Ini memperluas ruang lingkup di luar prioritas inti. Selanjutnya ada prioritas implementasikan ya. Yang ini ada satu, move, have, link, create button, dan check-in bagasi. Selanjutnya ada sol, have, dashboard, dan notifikasi. Yang ketiga ada cloud, have, hotel, marketplace, dan AI. Ini ada sistem bordilnya ya. Ini ada internal, in scope. Ini pengelolaan data penerbangan. Yang gate management itu alokasi dan monitoring gate. Yang terminal manajemen itu ada operasional terminalnya juga. Dan ini ada data dan perencanaan penumpang. Dan ini ada tracking ya, pelacakan bagi bagasi otomatis. Yang notifikasi itu pemberitahuan real time ke stakeholder. Ini ada out of scope-nya ya. Ini ada hotel, akomodasi, layanan pihak ketiga. Yang selanjutnya ada payment gateway, dikelola profesional dan eksternal. Selanjutnya ada marketplace dan retail ya. Platform ini belanja di independen. Selanjutnya ada drone ataupun robot, teknologi fase pengembangan ini lanjutan. Selanjutnya ada AR, fitur notifikasi di luar cakupan inti. AMS mendeplikasi batas sistem yang jelas untuk memastikan fokus pengembangan pada kebutuhan inti. Operasional bandara, sementara layanan eksternal dilakukan melalui API Gateway tanpa menjadi bagian dari sistem utama. Ini ada 20 entitas utama ya. Yang satu ada maskapai, yang kedua ada pesawat, dan ketiga ada terminal. Yang keempat ada gate, yang kelima ada penerbangan, yang keenam ada jadwalnya. Selanjutnya ada 25 entitas utama. Yang ketujuh ada penumpang juga, yang ke-8 ada boarding pass, yang ke-9 ada bagasi, yang ke-10 ada transit, yang 11 ada check-innya juga, yang 12 juga pasti ada kru ataupun tim. Yang ketiga ada pilot, pramugari, dan notifikasi, RFID, dan barcode, dan terminal transfer. Ini ada dengan utama yang keempat ada runway, ada budget belt, 21 itu ada flight status, yang ke-22 ada gate stance, yang 23 ada delay. Dan selanjutnya ada 24 ada user ataupun role. Ini ada YRD konseptualnya ya, hubungan antara internal utama. Ini coba singkat saja. Ini ada penumpang dan memiliki boarding pass. Selanjutnya ada penerbangan menggunakan gate. Ini ada penerbangan juga tapi memiliki bagasi. Ini maskapai mengerjakan penerbangan dan terminal memiliki gate. Nah, ERD ini konvensional fokus pada hubungan antar entitas utama. Tanpa atribut detail membutuhkan pemahaman struktur dan tingkat tinggi sebagai fondasi perencanaan database ataupun AMS. Ini ada ERD logical ya, ini pakai logical struktur database, relation lengkap dengan atribut primary key ataupun PK. Nah, data from key di VK, ini Frankie di PK juga, dan Erlen ini VK juga. Selanjutnya ada bagian pasien ini PK juga, ini full name, paspor, dan dokumen, dan email juga, dan on. Ini ada boarding pass, to baby, dan PK juga, ada messenger, ID, dan PK juga. Ini gate-nya juga PK, terminal. Nah, gate number is company status, relasi kunci, passenger, feeds, RV, Burnuni, pas terhubung itu ke passenger file. Nah, gate ini terhubung ke terminal. Selanjutnya ada data distionary. Yang satu ada flex, yang kedua ada passenger, yang ketiga ada gate, yang keempat ada budget, yang kelima ada notification. Ini ada 20 atribut ataupun contraction ya. Ini ada transportasi relasional entitas ataupun tabel. Ini ada atributnya, ini kolom, yang ada primary key, ada contract PK. Selanjutnya ada relation, primary key, dan man to man, justin non table. Ini ada man to man nya, relation, ada boarding pass menggunakan passenger ataupun flex. Ini ada baggage claim menggunakan passenger juga dan baggage. Cuma bedanya ini aja.
Kalau flash crew ini pakai crew substring table. Ini ada transitnya juga, flash transit itu juga. Ini ada get assessment, ada flash dan gates. Ini ada normalisasi ya, yang satu itu 1NF. Nah, ini menghilangkan repeating groups. Yang kedua ada 2NF, menghilangkan partial dependency. Yang ketiga ada 3NF, menghilangkan transitive dan independent. Yang keempat ada BCNF. Nah, ini menghilangkan anomali ataupun update ya. Selanjutnya ada denormalisasi. Yang satu ada dashboard real time. Yang kedua ada tracking sebagai secara cepat. Yang ketiga itu ada reporting dan analisis. Yang keempat ada test untuk curriculum component. Nah, ini objek ataupun desain. Desain ya, ini ada entity objek dengan identitas unik. Oke, selanjutnya ada objek, arrangement, treatment, dan desain. Ini ada entity objek dengan identitas ataupun unik. Yang selanjutnya ada value objek. Nah, ini objek tanpa identitas ataupun unik. Nah, ini ada repository, akses, dan pengelolaan data. Ini ada servisnya juga, bisnis login utama sistem. Yang selanjutnya ada aggregate root. Ini ada putri, konsistensi, ataupun domain. Nah, ini ada class diagramnya, ini struktur kelas sistem AMS. Ini ada struktur OPP ya, ini memisahkan tanggung jawab tiap kelas dan mendukung maintainability serta execution system. Selanjutnya ada factory pattern. Nah, ini satu ada flip factory, membuat objek live dengan validasi root dan jadwal. Yang kedua ada notification factor, membuat berbagai tip notifikasi, get, change, dan delay. Yang ketiga ada factor factory, membuat objek baik terganti dengan RFID secara otomatis. Selanjutnya ada observer ataupun pattern. Yang satu ada blueprint flag system. Yang kedua ada suspect VD mobile application ground dan handling. Yang ketiga ada event deadline get, change boarding based dan status. Yang keempat ada dashboard, notifikasi, real time, dan keseluruhan sistem. Ini ada arsitektur real time ya, alur efeknya sistem itu ada MS, nah ada import, terus KFK, API gateway, dan backend. Ini ada service juga, ini ada SQL database, ini SQL lagi, dan REST, dan mobile apps, dan dashboard. Nah, arsitektur berbasis event ini streaming memastikan sinkronisasi data secara real time di seluruh sistem ya. Yang ini ya ada arsitektur real time berbasis event streaming dan memastikan sinkronisasi data secara real time di seluruh sistem. Ini ada penerbangan atau stacking ya. Bagasi ini dipublikasikan melalui API Kafka sebagai message broker utama, diteruskan via RobotKit Make ke layanan terkait. Nah, ini ada prosesnya ya, oleh backend, service, dan disimpan di PostgreSQL dan di secure di Redis untuk akses cepat ke dashboard dan aplikasi mobile. Ini ada teknologinya, itu ada menggunakan front end dan back end dan database-nya juga. Ini ada streaming dan broker dan infrastruktur dan monitor. Nah, ini ada keuntungan sistemnya. Yang satu itu ada real time ya, monitoring update. Yang kedua ada scalabilitas tinggi untuk pertumbuhan. Yang ketiga ada high availability 99.9%. Yang keempat itu tracking bagasi akurat, jadi tidak salah lagi ya untuk menggunakan tracking bagasi. Yang kelima ada monitoring operasional dan terpusat. Yang keenam itu integrasi semakin antar sistem. Nah, ini untuk kesimpulan ya. Yang satu ada AMS menginginkan seluruh sistem bandara dalam satu platform, pandu, dan mendukung. Yang kedua data mendukung tagging dan monitoring real time, mengurangi keterlambatan dan human error. Yang ketiga ada siap dikembangkan menjadi platform multi bandara dengan implementasi bertahap 8 bulan. Oke, terima kasih untuk presentasi video kali saya ini. Apakah ada pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.